Pengenaan kalung jabatan guru besar. Rektor dan Ketua Senat dipersilakan naik ke atas panggung dan menempati posisi yang telah ditentukan. Profesor Insinyur Komang Darmawan, M.Med, PhD. Selanjutnya kami persilakan Profesor Insinyur Komang Darmawan, M.Med, PhD, dengan judul orasi Kontribusi Ilmu Matematika dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan. Maju deh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Udayana, Bapak Ibu Ketua Sekretaris Komisi yang bidangi Guru Besar Universitas Udayana, Direktur Pasca Sarjana, Pimpinan Lembaga Universitas Udayana, selanjutnya Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Udayana, segenap Sivitas Akademika Universitas Udayana, para undangan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, yang berbahagia ini, perkenankan saya mengaturkan puja pengastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan berkahnya, maka pada hari ini, Sabtu 12 September 2020, kita dapat melaksanakan rapat khusus dalam rangka pengukuhan saya sebagai guru besar, tetap di bidang ilmu matematika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Kontribusi Ilmu Matematika dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan. Jadi, judul orasi ini sengaja saya pilih biar kelihatanlah kontribusi ilmu saya di bidang khususnya Bali. Apa permasalahan di Bali, pariwisata Bali khususnya? Jadi ini saya hanya mengutip dari beberapa informasi, terutama dari internet, yaitu pertama masalah sampah, dan masalah kemacetan. Itu dibilang oleh beberapa ahli pariwisata adalah bom waktu pariwisata Bali. Sepertinya saya sangat tertarik ikut berkontribusi di bidang ini. Karena ilmu saya adalah ilmu dasar, yaitu ilmu matematika. Jadi saya berusaha menerapkan apa yang saya tahu, apa yang saya tekuni di daerah saya, Bali. Nah, kalau ditanyakan sampah, mungkin saya tidak terlalu banyak tahu bagaimana menanggulangi, bagaimana ini. Kemudian, tapi kalau kemacetan,
saya kemudian karena ada sedikit ke lingkungan, artinya bagaimana kemacetan memperparah pariwisata itu sendiri. Nah, kalau ditanya saya solusinya apa? Kita sebagai seorang yang menekuni bidang matematika, saya tentu jawabnya dengan angka. Jadi singkat saja, saya batasi jumlah wisatawan. Nah, jadi apakah berani kita membatasi atau menseleksi orang-orang yang hadir di Bali? Nah, itu tentu itu kebijakan dari Pemda, pemerintah. Nah, saya hanya bisa membantu di bidang, kalau dikatakan membatasi jumlah wisatawan, terus bagaimana memilih? Nah, bagaimana menghitung jumlah wisatawan yang optimal? Jadi itu bisa, kalau kami beberapa asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, untuk selanjutnya, saya untuk menjawab pertanyaan tadi, saya harus bisa memodelkan dalam bentuk matematika dulu. Jadi apa yang ada yang permasalahan yang ada yaitu memahami fenomena real dari pariwisata kita itu apa sebenarnya, bagaimana apa permasalahannya. Nah, kemudian dari setiap permasalahan itu kita sederhanakan dulu, menyertakan beberapa asumsi. Tentu asumsi yang paling masuk akal sekarang tidak ada pandemik ini. Kemudian beberapa asumsi penyederhanaan lain seperti misalkan kita bisa menghitung kalau itu katakan kemacetan yang memperparah, saya harus bisa menghitung berapa sih idealnya orang bertransportasi dari bandara ke Ubud, berapa menit idealnya. Nah, kalau itu berapa nanti orang transportasi dia akan tahu berapa jumlah kendaraan. Kalau kita ingin dari bandara sampai ke Ubud 1 jam, berapa idealnya jumlah kendaraan. Nah, itu pun ada asumsinya lagi bahwa yang perparah transportasi adalah industri pariwisata. Kemudian setelah saya tahu permasalahan tadi itu, saya akan menerjemahkan ke dalam model konsep atau bahasa matematika. Nah, bagaimana bahasa matematika itu seperti kita bisa saksikan di layar ada, kalau ini saya memang menghindari sekali penulisan rumus-rumus begini, tapi mau tidak mau saya sajikan juga sedikit saja. Yaitu ada X, ada titik di atasnya, itu adalah perubahan lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan berubah, ya itu akan merupakan selisih dari, kalau dikatakan bahwa kunjungan pariwisata itu memperparah, asumsi tadi bahwa pariwisata itu memang memperparah transportasi atau kemacetan atau lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian fungsi X itu adalah fungsi pertumbuhan. Bagaimana kualitas lingkungan itu kita terlalu perbaiki. Jadi kita bisa memperbaiki kualitas lingkungan. Jadi kalau misalkan perubahan lingkungan itu sama dengan 0, itu artinya sustain. Jadi itu namanya lingkungan kita sustainable. Artinya berkelanjutan. Itu artinya selisih kualitas perbaikan pertumbuhan lingkungan selalu kita perbaiki, kemudian jumlah kunjungan itu kita selalu seimbangkan selisihnya ini. Sehingga kita tetap jaga perubahan lingkungan itu adalah 0. Jadi itu tuh kalau dalam bahasa teknisnya matematika itulah turunan X terhadap waktu. Kemudian menganalisis, setelah kita sepakat itu modelnya yang sederhana, kemudian kita menganalisis menggunakan metode matematika. Kemudian hasilnya berupa solusi matematika atau kesimpulan matematika. Dalam kesimpulan matematika ini, setelah kesimpulan matematika ini dapat, kita berusaha mencocokkan apakah solusi matematika yang kita dapat itu match atau sesuai enggak dengan apa yang terjadi di dalam realnya. Nah, secara ringkas itu ada siklus sebenarnya. Bagaimana proses pemodelan matematika ini bersiklus. Nah, saya tadi sudah di dunia nyatanya pariwisata, kemudian penyederhanakan, yaitu bahwa penyederhanaan dalam bentuk
model matematika yang kita dapat tadi, kemudian setelah itu ada siklus selanjutnya, ada analisis diselesaikan. Nah, kemudian saya menambahkan di sini ada solusi numerik atau simulasi. Jadi kita bisa mensimulasikan dalam bentuk simulasi program komputer, sehingga bagaimana perubahan lingkungan itu, environmental itu, kemudian terhadap kedatangan. Kemudian solusinya sudah kita dapat, kemudian kita prediksi atau menjelaskan bagaimana apakah dia match, itu siklusnya itu kan selalu berputar. Kalau tidak sesuai lagi dengan fakta, kita rubah lagi modelnya. Kita rubah lagi modelnya, model matematikanya, oh mungkin perlu ditambahkan variabel lain. Variabel lain itu selalu kita. Jadi tidak akan selesai sampai dalam beberapa ahli mengatakan model matematika akan terus diupdate sesuai dengan keadaan paling aktual. Oke, sedikit saya menyinggung konsep pariwisata berkelanjutan. Jadi bagaimana mengurangi dampak negatif dari pembangunan pariwisata sehingga manfaat yang didapat dari pariwisata itu adalah dapat dinikmati selamanya, jadi sustain. Jadi jangan kita hanya untuk hari ini saja. Jadi bagaimana generasi berikutnya dan seterusnya. Nah, manfaat ini yang kita akan tetap jaga. Nah, di matematika itu selalu kita berbicara ada grafik, itu yang ke datar adalah sumbu X biasanya, kita di sini kualitas lingkungan, kemudian ada pertumbuhan kualitasnya, bagaimana perbaikan, itu tentu dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan sebagainya, kita selalu memperbaiki kualitas lingkungan. Nah, kemudian kita ada daya dukung, memang ada daya dukung yang maksimal terhadap pariwisata Bali, tidak bisa terus-terusan kita terima, harus kita batasi. Selanjutnya, nah sedikit lagi saya memplot kualitas lingkungan sumbu datar, kemudian vertikalnya adalah kedatangan. Jadi itu kita bisa modelkan dan ada dua titik nanti di sana kelihatan. Jadi titik A mewakili kondisi di mana kerusakan lingkungan yang dikabarkan oleh pariwisata atau wisatawan melebihi perbaikan lingkungan yang selalu kita bisa lakukan secara alami atau secara bantuan manusia. Sehingga kualitas lingkungan akan mengalami penurunan. Kemudian titik B itu merupakan keadaan di mana tingkat perbaikan lingkungan secara alami melebihi kerusakan yang dikabarkan oleh wisatawan. Keadaan ini membuat kualitas lingkungan akan meningkat. Jadi mungkin kelihatannya, oh kenapa perbaiki, tapi kita manfaat nanti kita. Ada di sini ada sektor manfaat. Jadi memang kualitas kita terjaga dengan mengurangi wisatawan, tapi manfaat kita belum hitung nanti. Kita belum menghitung manfaat apa yang manfaat bisa dinikmati oleh industri pariwisata, bisa juga dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Itu sedikit ini modal matematika yang kita pakai, jadi tidak terlalu memperhatikan. Saya akan lanjutkan lagi. Nah, apa solusi dari persamaan yang dilihat tadi? Jadi ini namanya solusi dinamik optimal. Kenapa kita tidak melihat optimalnya itu tergantung dari apa yang kita inginkan. Kita bisa geser-geser. Kita tambah wisatawan, manfaat karena kita ingin mensejahterakan lagi masyarakat Bali. Kalau kita ingin mensejahterakan lagi masyarakat Bali, tentu menambah wisatawan yang datang dengan risiko lingkungan tercemar, kemacetan, sampah, dan lain sebagainya. Di sini solusi ini namanya solusi dinamik, biasanya dijadikan dalam bentuk ini namanya diagram fase. Solusi dinamik disajikan dalam diagram fase. Jadi fase mana yang kita inginkan? Di sini ada beberapa fase. Jadi fase 1, 2, 3, dan 4. Jadi terserah kebijakan dari kami, dari orang matematika yang bisa memberikan solusi seperti ini. Silakan kalau kebijakan di pihak penentu kebijakan yang lebih berperan setelah ini. Oke, itu namanya cerita diagram fase sedikit. Kemudian sedikit saja diagram fasenya, saya lihat misalkan di diagram fase di sebelah kanan dari penduduk, di sana bisa ada garis
Ya, saya sudah diperingatkan untuk segera mengakhiri. Selanjutnya, siapa yang saya simpulkan, kemudian, jadi ini suatu model banyak yang dipakai di seluruh dunia, seperti di Bhutan, di Peru, jadi untuk memodelkan pariwisata sedikit. Bagaimana membatasi jumlah kunjungan dalam areal kecil aja, kita tanah laut atau taman ayun itu bisa kita lakukan. Ya, sebelum kita akhiri dengan jadi saya ingin mengucapkan beberapa terima kasih, terutama pada istri saya yang setia mendorong, selalu mendorong saya untuk selalu menanyakan, sudah diusulkan GB-nya, ternyata itu penting sekali. Jadi dorongan moral seperti itu. Ya, itu kemudian teman-teman di jurusan di Fakultas MIPA, terima kasih, dan kemudian juga di pihak rektorat, SDM dan lain sebagainya, saya mengucapkan terima kasih. Baik, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.